Halo Sobat Kos, balik lagi dengan gua, Angga Himura. Lu kebayang nggak, ternyata di dunia ini ada tempat-tempat yang mau sebanyak apapun duit lu, mau seterkenal apapun lu, mau setinggi apapun jabatan lu nggak akan bisa masuk ke sana. Dan bahkan, kalau lu maksa tetap masuk ke sana, lu bakalan nggak bisa pulang hidup-hidup dari sana. Dan hari ini, di cerita Kamar Kos, kita bakalan masuk ke 4 tempat paling terlarang di dunia. Apa aja? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis. Kalau bumi punya tombol Do Not Disturb, mungkin tombol itu ada di sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Namanya North Sentinel Island. Pulau ini berada di Kepulauan Andaman, wilayah India. Luasnya cuma sekitar 60 km persegi. Kalau dilihat dari satelit, pulau ini kelihatan seperti surga tropis. Pantai putih, hutan lebat, air laut biru. Kelihatannya cocok banget buat liburan, tapi masalahnya, penghuninya nggak pernah mengundang siapapun. Pulau ini dihuni oleh suku Sentinels, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Para peneliti memperkirakan mereka sudah tinggal di sana selama sekitar 50.000 sampai 60.000 tahun, yang artinya mereka mungkin adalah keturunan langsung manusia pertama yang keluar dari Afrika. Dan yang unik, mereka hampir nggak pernah berhubungan dengan dunia modern. Mereka nggak pakai internet, nggak punya kendaraan, dan nggak mengenal yang namanya negara. Kebayang kan lo, gimana gabut dan berbahayanya kalau lo tinggal di sana. So, jangan pernah lo kepikiran mau traveling ke sana. Soalnya, jangankan lo ke sana, ngedeketin wilayahnya aja bisa sangat berbahaya. Lo bisa langsung dihujani dengan panah. Tahun 2004, setelah tsunami besar menghantam Asia, helikopter India sempat dikirim untuk memastikan apakah penduduknya selamat. Dan begitu helikopter mendekat, seorang pria sentinel langsung keluar, mengangkat busur, dan melepaskan anak panah ke arah helikopter. Lalu pada tahun 2018, seorang misionaris Amerika bernama John Allen Chow nekat masuk ke pulau itu untuk menyebarkan agama. Tapi beberapa hari kemudian, dia tewas dibunuh oleh penduduk sentinel. Pulau ini dinyatakan sebagai cagar suku atau tribal reserve pada tahun 1956. Dan sejak saat itu, perjalanan dalam jarak 3 mil laut atau sekitar 5,6 km dari garis pantai adalah ilegal. Kebijakan perlindungan ini bahkan diperketat menjadi larangan kontak penuh, no contact policy, pada tahun 1990-an, untuk melindungi suku sentinel yang diperkirakan hanya berjumlah tidak lebih dari 400 orang dari paparan penyakit luar yang mematikan dan mencegah konflik. Kalau North Sentinel dijaga panah, tempat kedua dijaga oleh negara. Namanya Mesgroye. Ya, Mesgroye. Gini tulisannya. Gua nggak tahu penyebutan yang benar. Kota ini adalah kota tertutup atau closed town di Republik Bashkortostan, Rusia. Didirikan sekitar tahun 1979. Kota ini dikenal sebagai Ufa 105. Terletak di pegunungan Ural dekat Gunung Yamantau. Kota berpenduduk sekitar 15.000 jiwa ini dikendalikan langsung oleh pemerintah federal dan memerlukan izin khusus serta pemeriksaan keamanan ketat kalau mau memasukinya. Yang membuat kota ini terkenal bukan karena pemandangannya, tapi karena semua orang bertanya, apa sebenarnya yang ada di sana? Mesgroye dipercaya menjadi kota khusus bagi personel militer dan proyek rahasia pemerintah Rusia. Di dekat kota itu terdapat Gunung Yamantau. Selama bertahun-tahun, beredar dugaan bahwa di bawah gunung tersebut terdapat fasilitas bawah tanah raksasa. Ada yang bilang itu adalah bunker nuklir, ada juga yang bilang pusat komando perang. Ada juga yang percaya tempat itu dirancang sebagai kota bawah tanah yang dipersiapkan kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. Pemerintah Rusia sendiri tidak pernah memberikan penjelasan yang rinci, tapi yang pasti, akses menuju wilayah ini sangat dibatasi. Orang asing hampir mustahil mendapatkan izin untuk masuk. Karena itulah, Mesgroye menjadi salah satu kota paling misterius di dunia. Semakin sedikit informasi yang keluar, semakin liar pula teori konspirasi yang muncul. Kalau ada tempat yang menyimpan sejarah dunia, mungkin salah satunya ada di sini, di balik tembok kecil negara Vatikan. Terdapat tempat yang dulu dikenal sebagai Vatican Secret Archive. Tempat ini didirikan pada tahun 1612 oleh Paus Paulus V untuk memisahkan dokumen penting kepausan dari perpustakaan Vatikan. Kata rahasia sebenarnya berasal dari bahasa Latin secretum, yang berarti pribadi atau milik sendiri, merujuk pada arsip privat Sri Paus. Bukan berarti isinya penuh dengan konspirasi,
Tapi walaupun begitu, banyak orang percaya kalau itu adalah konspirasi. Dan sekarang namanya telah diubah menjadi Vatikan Apostolic Archive. Tempat ini memiliki panjang rak lebih dari 85 km. Isinya diperkirakan mencapai jutaan dokumen. Beberapa berusia lebih dari 1000 tahun. Di dalamnya terdapat surat dari raja-raja Eropa, dokumen pengadilan, catatan diplomatik, naskah kuno, sampai surat yang ditulis oleh Michelangelo dan berbagai tokoh sejarah lainnya. Salah satu dokumen yang paling terkenal adalah surat permohonan pembatalan pernikahan dari Raja Inggris Henry VIII. Tapi permintaan itu ditolak oleh Paus, dan keputusan itulah yang kemudian mengubah sejarah Inggris. Dan pertanyaannya, apakah semua orang bisa masuk ke sana? Dan jawabannya adalah tidak, karena hanya peneliti yang memenuhi syarat akademik tertentu dan mendapatkan izin resmi yang boleh mengakses sebagian koleksi. Bahkan mereka pun tidak bebas membuka semua dokumen. Jadi, bukan karena isinya penuh alien atau mesin waktu, melainkan karena tempat ini adalah pusat penyimpanan dokumen paling penting dalam sejarah gereja Katolik. Dan dokumen setua itu memang harus dijaga dengan sangat ketat. Tempat terakhir ini justru ditutup karena manusia terlalu kagum. Namanya Gua Laxaut, terletak di Prancis. Pada tahun 1940, 4 anak laki-laki tanpa sengaja menemukan gua ini bersama seekor anjing mereka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Seluruh dinding gua dipenuhi dengan lukisan. Bukan 1 atau 2 gambar, melainkan lebih dari 600 lukisan dan ribuan ukiran. Usianya sekitar 17.000 tahun. Ada gambar banteng, kuda, rusa, bison, sampai simbol-simbol yang sampai sekarang belum benar-benar dipahami. Para arkeolog menyebutnya sebagai salah satu mahakarya seni manusia purba. Awalnya goa ini dibuka untuk wisatawan. Ribuan orang datang setiap hari. Namun beberapa tahun kemudian muncul masalah. Karbon dioksida dari napas manusia, kelembapan, jamur, dan bakteri perlahan-lahan mulai merusak lukisan yang bertahan selama belasan ribu tahun. Ironisnya, lukisan itu mampu bertahan menghadapi zaman es, gempa, dan perubahan iklim. Tapi hampir rusak karena manusia modern datang terlalu banyak. Dan akhirnya, tahun 1963, pemerintah Prancis menutup gua tersebut untuk umum. Dan sekarang, wisatawan hanya bisa melihat replika yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. Ya, karena terkadang cara terbaik menjaga sejarah adalah dengan berhenti menyentuhnya.